Oke, aku mulai. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami di sini akan mempresentasikan mengenai OneNote, di mana kelompok kami itu beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Siti Nuria Wahida, kemudian yang kedua Rida Elsa, ketiga ada Sepdian, keempat ada Restu Ajeng Kinasih, yang keempat Reni Nusin Aprilianti, dan yang terakhir adalah Salsabila Putri Arista. Oke, kemudian yang selanjutnya apa itu OneNote? Jadi Microsoft OneNote sendiri itu merupakan aplikasi Office yang berfungsi seperti kertas catatan, di mana bisa digunakan untuk menulis, menggambar, memasukkan objek, mencoret-coret, menampilkan screenshot, memberi komentar, serta membagikannya dengan rekan sekerja. Oke, yang kemudian itu bagaimana cara membuat OneNote. Di bagian kiri ini bisa dilihat untuk membuat OneNote sendiri itu yang pertama dengan menambah atau mengklik Add Notebook, di mana nanti hasilnya akan ada di sebelah kiri, sebelah kanan. Di situ nanti kita baru bisa menuliskan apa judul dari catatan yang akan kita buat. Setelah itu baru mengklik Create Notebook. Setelah mengklik notebook sendiri, nanti hasilnya akan seperti ini. Bisa dilihat, ini merupakan tampilan awal untuk OneNote sendiri. Kemudian ketika untuk menambah beberapa judul atau bab, itu bisa diklik bagian Add Section. Ini diibaratkan untuk menambahkan bab dari sebuah buku. Kemudian di samping kanan sini, di sini ada Add Page, di mana untuk menambahkan beberapa judul. Oke, bisa dilihat di bagian sini. Ini saya sudah menambahkan yaitu mengenai bab 1 dan juga bab 2. Ketika kita menambah Add Page, itu diibaratkan sebagai judul 1, judul 2, judul 3, dan seterusnya. Oke, mungkin untuk yang selanjutnya bisa diteruskan oleh rekan kerja saya. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai table insert. Yang pertama itu ada insert space, di mana insert space ini berfungsi untuk membuat ruang untuk lebih banyak catatan. Yang seterusnya ada table, di mana table ini untuk menyisipkan tabel ke halaman. Yang ketiga itu ada file print out untuk menambahkan cetakan file ke halaman. Yang keempat itu ada file attachment yang dimana untuk menambahkan file ke halaman sebagai lampiran. Yang selanjutnya ada spreadsheet yang dimana untuk menambahkan gambar spreadsheet Excel. Selanjutnya ada screen clipping yang dimana untuk mengambil gambar snapshot atau screenshot di layar dan menambahkannya di halaman. Dan selanjutnya ada fitur yang dimana itu untuk menambahkan gambar. Yang selanjutnya ada online fitur untuk menemukan dan menyisipkan gambar dari berbagai sumber online. Dan yang terakhir ada scan image yang dimana untuk memindai atau scan dokumen ke dalam catatannya. Next. Selanjutnya ada link, di mana link ini adalah untuk membuat link ke halaman web, file, atau tempat lain di catatan. Selanjutnya ada record audio yang dimana ini untuk merekam suara. Selanjutnya ada record video yang dimana ini untuk merekam video. Dan selanjutnya ada date atau untuk menyisipkan tanggal hari ini. Yang selanjutnya itu ada time untuk menyisipkan waktu atau jam saat ini. Selanjutnya ada data and time di mana ini untuk menyisipkan tanggal dan waktu. Selanjutnya ada fake template untuk mengatur tampilan template, dan selanjutnya ada equation yang dimana untuk menyisipkan rate persamaan atau rumus matematika ke dokumen. Dan selanjutnya ada simbol yang dimana untuk menyisipkan simbol pencatatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada fitur draw. Di draw ada fitur tools yaitu ada lasso select, penning hand, eraser, berbagai macam jenis pena, warna, terus ada shape, ada fitur insert space. Untuk fitur lasso select ini untuk ngedrag coretan yang akan dipilih, penning hand untuk scroll secara otomatis langsung di lembar kerja, lalu eraser sendiri untuk menghapus coretan, dan sudah disediakan beberapa macam ukuran pena yang akan digunakan sesuai kebutuhan. Lalu ada color itu warna-warna yang disediakan. Lalu ada shape, yaitu simbol-simbol. Lalu ada insert step ini untuk menyisipkan garis horizontal. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Terima kasih.
Fitur view pada OneNote yang pertama ada immersive reader. Ini fungsinya untuk mendikte sebuah kata. Setelah itu ada reading view. Reading view ini screen-nya khusus untuk membaca saja tanpa ada fitur-fitur yang lain. Text color ini untuk mengganti latar pada halaman, bisa pilih warna-warni. Selanjutnya ada page version. Ini kita akan dipilihkan beberapa version pada halaman. Selanjutnya ada menampilkan authors. Ini saat diklik, penulisnya akan kelihatan pada catatan tersebut. Selanjutnya ada delete note. Ini fungsinya untuk menghapus catatan. Selanjutnya ada cek aksesibilitas. Ini memungkinkan para pengguna disabilitas untuk mengecek dokumennya. Selanjutnya adalah live caption atau subscription. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai Home. Di Home sendiri ada Ando, Redo, Clipboard yang berisi cut, copy, dan paste. Kemudian ada Font, Size, Bold, Italic, Underline, Highlight. Kemudian ada Font Color, Format Painter, Clear All Formatting. Kemudian ada Font Formatting yang ada di panah bawah sebelahnya Clear All Formatting itu ada Font Formatting. Kemudian selanjutnya ada bullet, numbering, decrease indent, kemudian sampingnya increase indent. Kemudian sebelahnya ada panah itu paragraf yang berisi ada aligned left, justify, dan juga center. Kemudian yang ada tanda panahnya itu merupakan teks. Dan heading 1 itu merupakan styles. Selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai kelebihan dan kelemahan dari OneNote sendiri. Untuk mungkin dimulai dari kelemahan saja. Untuk kelemahan OneNote, seperti yang kita ketahui, kelemahan dari OneNote itu yaitu harganya yang mahal. Karena dengan harganya yang mahal ini, semua pengguna bisa mendapatkan fitur-fitur yang lebih lengkap. Namun jika pengguna tersebut tidak membeli atau membayar mengenai Microsoft OneNote, maka mereka akan mendapatkan fitur-fitur yang lebih sedikit. Nah, untuk kelebihan OneNote di sini sangat beragam, seperti bisa digunakan oleh beberapa perangkat seperti seperti iOS, Android, dan Windows. Terus yang kedua, dapat mengatur file dengan rapi karena dengan OneNote ini kita dapat mengatur file dengan rapi dengan memasukkan beberapa file seperti eksistensi PowerPoint, Word, Excel, audio, gambar, video, dan website serta lainnya ke dalam sebuah notebook digital. Dengan tujuannya supaya file tersebut tidak tercampur dengan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu dapat berkolaborasi. Dalam artian fitur yang terdapat dalam OneNote ini memungkinkan penggunanya untuk saling share suatu kerjaan atau tugas proyek kepada teman-teman. Dengan begitu, semua pengguna dapat bekerja sama dengan teman-teman tanpa perlu bertatap muka. Nah, yang selanjutnya yaitu terintegrasi dengan Microsoft Office. Dalam OneNote sendiri, semua pengguna dapat memasukkan berbagai dokumen, baik itu Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan Outlook. Nah, yang selanjutnya yaitu mudahnya berkolaborasi. Dengan program aplikasi ini,
semua pengguna saling dapat berbagi file mengenai pekerjaan ataupun keperluan tugas. Nah, selanjutnya itu dapat memasukkan elemen apa saja. Melalui Microsoft OneNote ini, semua pengguna bisa menambahkan gambar, tulisan, tangan, coretan, audio, video, screenshot, grafik, maupun elemen lainnya. Dan yang terakhir yaitu dapat tersinkronisasi dengan Microsoft OneDrive. Dengan menggunakan OneNote pada versi Office 365, maka secara otomatis langsung tersinkronisasi dengan OneDrive. Mungkin hanya sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.